salam sejahtera untuk kita semua. Annyeong. Masih sehat kan semuanya? Jangan lupa di masa pandemi kali ini kalian harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat 3M ya, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan harus menjaga jarak, social distancing ya. Oke, perkenalan dulu yuk. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Albasita Nur Karimah dan teman saya Meriska Safira Putri Mauzan. Nah, di sini kami adalah mahasiswa PGSD Universitas Islam Balitar semester 5. Nah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang manajemen sarana dan prasarana. Sebelum lebih lanjut, kalian udah pada dengar kan mungkin sarana dan prasarana? Nah, tapi mungkin hanya sebatas apa contohnya dan pengertiannya. Mari yuk kita ulas secara lebih mendalam tentang sarana dan prasarana. Yang pertama, sarana. Pengertian secara umum. Nah, secara umum dari pengertian sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas fungsi unit sekolah. Nah, contohnya apa saja sih? Nah, contohnya itu ada komputer, ada kertas, ada ballpoint, ada juga mobil. Nah, ada tinta printer seperti itu. Nah, selanjutnya Kakak akan menjelaskan tentang fungsi sarana secara khusus. Ya. Secara khusus itu sesuai dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2007. Sarana adalah perlengkapan yang digunakan atau yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Jadi seperti fungsi umumnya tadi itu sarana itu adalah benda yang dapat bergerak. Nah, seperti itu. Nah, pengertian dan ruang lingkup sarana. Jadi manajemen sarana sering disebut dengan manajemen material ya, karena sarana itu yang dapat dipindah-pindah, yang bergerak seperti itu. Itu yaitu segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan pengadaan. Ya, jadi pendayagunaan dan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektivitas, efisien dengan batasan tersebut, maka manajemen sarana itu meliputi apa saja? Coba apa saja? Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Yang kedua ada pengadaan. Yang ketiga ada pengaturan. Nah, yang keempat itu ada penggunaan. Yang kelima ada penyingkiran sarana. Dan yang keenam itu ada dasar pengetahuan perpustakaan. Nah, seperti itu. Jadi, sarana pendidikan itu merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar dalam pembelajaran seperti itu ya. Jadi, menurut yang kakak baca itu pendidikan Departemen dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan maksudnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang dimaksud dengan sarana pendidikan itu adalah semua fasilitas ya yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti itu. Jadi sarana itu yang dapat dipindah-pindah dan yang dapat bergerak. Nah, seperti itu. Itu tuh jadi fasilitas atau sarana itu sebenarnya ya dapat dibagi menjadi dua. Nah, apa saja sih? Yang pertama yaitu ada fasilitas fisik. Nah, ada yang tahu nggak sih fasilitas fisik itu apa? Oke, fasilitas fisik yakni segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibendakan.
yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada fasilitas uang. Nah, jadi fasilitas uang ini segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Jadi misalnya di sekolah itu ada bantuan dana BOS atau ada uang iuran atau ada uang kas seperti itu. Jadi nanti bisa uang itu bisa untuk menambahkan untuk buat sarana di sekolah atau inventaris seperti itu. Jadi bisa buat beli pulpen, ada ATK. Nah, seperti itu. Ada juga tinta printer karena sekolah pasti membutuhkan. Nah, seperti itu. Prasarana memiliki arti umum dan khusus sebagai benda atau fasilitas yang tidak dapat bergerak untuk mendukung proses pembentukannya tugas, fungsi, unit kerja. Nah, contohnya adalah seperti gedung kantor, gedung sekolah, dan sebagainya. Dari pengertian-pengertian yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan suatu komponen terpenting dalam melaksanakan program penyelenggaraan pendidikan agar tujuan dari penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya sarana dan prasarana diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar peserta didik di sekolah sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman, efektif, dan efisien. Maka dari itu perlunya manajemen pengelolaan sarana prasarana yang baik dan benar di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana sendiri merupakan keseluruhan proses perencanaan pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ruang lingkup dari manajemen sarana dan prasarana sendiri yaitu dapat diartikan sebagai kegiatan penataan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemusnahan, dan pertanggungjawaban terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak, perabot sekolah, alat belajar, dan lain-lain. Dengan adanya kegiatan tersebut, perawatan terhadap sarana dan prasarana sekolah dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga bisa meningkatkan kinerja warga sekolah, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah. Untuk manajemen prasarana sendiri, yaitu ada pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahantanganan, dan penghapusan, di mana penggunaan ini sendiri memiliki arti kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan BUMN yang sesuai dengan tupoksi lembaga. Sedangkan untuk pemanfaatannya yaitu penggunaan di luar tupoksi atau sewa kerja dengan pihak lain. Dan kedua, hasil disetor ke kas negara. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk memperhatikan keadaan suatu fasilitas kembali pada kondisi operasional secara optimal sehingga usai pemakaian dapat diperpanjang. Pemeliharaan yaitu perawatan dan perbaikan. Untuk tujuan pemeliharaannya itu untuk mengoptimalkan usai pakai peralatan. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional dari
Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Yang ketiga ada untuk menjamin keselamatan orang atau siswa menggunakan alat tersebut. Bentuk pemeliharaannya itu ada 3, yaitu pemeliharaan MR, yang kedua pemeliharaan terencana, dan pemeliharaan darurat. Pemeliharaan terencana dibagi menjadi 2, yaitu pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan korektif. Untuk penghapusan sendiri adalah tindakan penghapusan dari BMN dari daftar barang dengan menerbitkan SK pejabat yang berwenang untuk membebaskan penggunaan barang atau kuasa pembarang atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Yang kedua dilakukan setelah melewati masa pakai dan pertimbangan teknis, ekonomis, planologi kota, lokasi, perkembangan organisasi, dan DSB. Tujuan penghapusan sendiri antara lain mencegah kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Dan yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan. Yang keempat, membebaskan pengurusan kerja. Kemudian pemindahtanganan. Pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah atau kurangnya dari kata-kata kami minta maaf sebesar-besarnya. Semoga itu tadi penjelasannya bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.